Oke Beb, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Pakan Ngakak. Salam ngakak berjamaah Bebs akak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk yang selain beragama Islam karena hobi bukan soal agama, ras, suku ataupun budaya karena kita semua sama. Hanya ada di Indonesia yang bisa membuat lovebird dilombakan atas launchingnya ataupun ketawanya. Oke Bebs, hari ini akan kita kupas tuntas bagaimana caranya agar lovebird itu bisa kembali ke durasi awal, yang dimana durasinya hilang ataupun macet akan kita kupas tuntas mulai awal sampai akhir. Jangan skip Bebs ya, karena di sini akan kita jelaskan mulai nol dan atas pertanyaan Bebsku semuanya kita jawab di sini. Sebelum itu mari kita sekawi. Skui Bebs. Jangan lupa kopainya. Panas Beb. Alhamdulillah. Oke Bebs, dari pertanyaan Bebsku semuanya, bagaimana sih mulai dari nol setting ataupun macet agar bisa kembali durasi dengan permasalahan yang berbeda-beda? Jangan lupa subscribe, komen, like, dan sebarkan. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah satu, lihat kondisi tubuh burung ataupun lovebird kita Bebs ya. Kondisi burung ditentukan oleh fisikalnya dia, yang dimana apakah dia lagi ngorak, ataukah dorong sayap, ataukah dorong ekor, atau dia masih birahinya tinggi. Nah, kalau masih ngurak bagaimana Bebs? Kalau masih dorong bagaimana Bebs? Ya kan? Kita bahas kalau masih ngurak, masih dorong, kondisi tubuhnya belum sempurna, ataupun juga masih kegemukan. Prosesnya adalah ada yang bisa langsung disetting ketika ngurak ataupun dorong sayap ekor, ataupun lagi kegemukan, ada yang langsung bisa disetting. Ada yang menunggu dia sempurna dulu kondisi badannya. Nah, hal yang harus dilakukan bagaimana Bebs? Yang harus dilakukan adalah ketika burung itu kondisi seperti yang saya jelaskan tadi, masih mau nembak ataupun masih mau gacor, masih mau ngekek, dikasih full pakan rendah saja terlebih dahulu Bebs ya. Rendah kalau kita ada drop, kalau Bebsku semuanya punya pakan lainnya, kita tetap mendukung Bebs. Jadi silakan pakai pakan yang lainnya. Kita atensinya adalah seperti itu Bebs, dari rendah terlebih dahulu. Kenapa? Kenapa Bebs kok dari rendah terlebih dahulu? Ya kan kita setting dari nol ya. Jangan di skip Bebs, jangan bilang ngebosenin, jangan bilang terlalu panjang. Ya memang prosesnya panjang Bebs. Dari kesabaran, rutinitas, karakter harus kita pahami. Kenapa Bebs? Kalau pakai pakan rendah, kita berbicara tentang logika Bebs ya. Apabila manusia saja kita kasih bahan berprotein tinggi, otomatis darahnya tinggi, menyebabkan jantung, menyebabkan stroke, ya kan? Contoh makan kambing setiap hari, bebek setiap hari dengan kadar kalori protein yang sangat tinggi, itu berbahaya Bebs. Manusia, apalagi burung. Jadi kita berbicara logika terlebih dahulu. Kita mulai dari titik nol, pakai pakan terendah. Kalau kalian punya pakan dropping, pakai pakan dropping. Kalau millet putih, millet putih. Tapi
Saya di sini notabene terserah semuanya Bips. Saya saranin untuk pakai yang namanya dropping. Oke, sudah kan ya, yang pertama tentang kondisi keseluruhan tubuh ataupun badan burung kita. Sudah Bebs ya. Berikutnya, gini Bebs, kalau sudah kondisi tubuhnya aman, hal apa yang harus dilakukan Bebs? Kita lihat yang namanya pemposisian setting posisi burung. Seperti gini pertanyaannya, gimana kalau untul Bips? Gimana kalau bekas ternak Bips? Gimana kalau bekas koloni? Nah, itu perlakuannya hampir sama Bips ya. Itu berbicara tentang karakter setting tempat. Ya kan? Ada yang untul, ada yang single, ada yang berpasangan, ada yang koloni, ada yang hanya dipokan, ada yang direceng sama burung lainnya dilihatkan. Oke, kita lihat mau dari mana dulu. Kita settingnya Beb ya. Harus fokus, benar-benar fokus Beb. Kalau saya pribadi, saya kembalikan ke karakter burung tersebut. Ya, pertanyaan yang kedua tentang setting tempat. Ada yang mau di single ablak, ada yang mau di single krodong, ada yang mau diuntul, ada yang mau di koloni. Tapi saran saya bagi yang diuntul atau koloni, ataupun yang namanya direceng burung banyak, yang terpenting waktu kita petal, waktu kita sendirikan dia mau ngekek itu bisa. Tapi kalau untul koloni dipetal tidak mau, jangan diteruskan seperti itu. Lah, harusnya seperti apa, Bebs? Nah, harusnya seperti gini. Semisal diuntul nggak bisa, direceng nggak bisa, dipetal nggak mau ngekek, kita singlein Bebs. Kita singlein. Jadi seperti itu ya. Gunanya untuk apa Bebs? Nah, kalau kita singlein itu gunanya agar dia nyaman dengan kesendiriannya terlebih dahulu, agar dia ngekek tidak diganggu dengan burung lainnya, burung untulan ataupun burung lainnya. Karena kalau direceng takutnya dihentak burung lainnya, ketika dia sudah nyaman ngekek nggak jadi keluar durasinya. Kita tata durasinya terlebih dahulu. Begitu halnya untul, ketika diganggu sama untulannya dia nggak mau ngekek. Disitulah letak stucknya burung ataupun macetnya burung. Disitulah letak birahinya. Jadi masalah setting tempat, masalah setting perlakuan, seperti itu Bebs ya. Kalau saya di single terlebih dahulu, tergantung burungnya. Ya, ada yang diuntul tadi seperti yang saya jelaskan, asal di petal itu mau ngekek, teruskan saja. Full dropping setiap hari. Mandikan setiap malam ataupun pagi, siang, malam, sore bisa Bebs. Full saja. Nah, kalau yang cabul Bebs gimana? Kalau yang dimandikan malah birahi gimana? Oke, kita jelaskan lagi Bebs. Tak seruput sih Beb. Nyaman Bebs. Sudah Bebs ya? Kalau dimandikan dia birahinya tinggi, jangan dimandikan. Kasih cepuk agak besar, setiap hari diganti airnya agar dia bisa mandi sendiri. Untuk burung yang dimandikan semakin birahi semakin emosi, atau burung yang cabul jangan dimandikan Bebs. Sudah paham di situ? Letak bagaimana cara memandikan, bagaimana cara setting tempat dan kebiasaan. Oke, masalah jemur, masalah mandi tadi sudah kan? Sekarang masalah jemur. Masalah jemur gimana, Bebs? Ada yang burung dijemur itu semakin birahi. Contohnya burung yang semakin birahi dijemur adalah dia kongslet. Cek tidur Bebs ya. Jangan setiap hari dijemur. Bagi saya sendiri cukup dijemur seminggu 1 kali atau 2 kali dengan timer jarak antara
3-10 menit. Jangan banyak-banyak Bebs, karena kondisi surya matahari itu lebih baik seadanya, karena kalau terlalu lama birahi emosinya keluar Bebs. Jadi seperti itu ya. Sudah Bebs ya. Apabila semua sudah dilakukan, mulai dari setting tempat, untul segala sesuatunya, yang terpenting adalah sabar, rutinitas, dan teliti. Jangan tergesa-gesa menaikkan birahi burung lewat pakan yang agak tinggi. Ingat ya, jangan tergesa-gesa. Dinikmati saja prosesnya, seperti itu Bebs. Jangan lupa untuk embun setiap subuh Bebs ya, karena bagus. Kalau nggak bisa bangun subuh seperti saya, ya sudah, mandikan malam saja. Kalau nggak bisa lagi, mandikan pagi. Yang terpenting dia nyaman. Mandi apabila tidak cabul dan emosinya tinggi. Sudah Bebs ya. Masalah berikutnya adalah, oke Bebs, ketika sudah mulai bunyi nih Bebs, ngekek atau bahkan tidak bunyi, bagaimana langkah selanjutnya? Dan masih belum nembak, bagaimana langkah selanjutnya? Oke Bebs, setelah kita dropping, cobalah 1 hari kita pakai millet kiloan, millet putih. Karena notabene millet putih bawahnya lagi ada dropping. Kalau kalian nggak punya, bisa dipraktekkan millet putih saja. Kita hanya kasih penjelasan. Kalau nggak suka skip saja. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan sebarkan. Next Bebs ya. Kalau sudah seperti itu, misalnya nih nggak kunjung juga nembak Bebs, masih durasi 15-20, kita langkahnya adalah kita track terlebih dahulu di rumah dengan burung 1-5 burung. Seperti apa dia nembaknya? Masih belum juga nembak Bebs, kita coba di lapangan Bebs. Cobanya seperti apa Bebs? Kita bawa dropping terlebih dahulu. Kenapa kita bawa dropping? Karena yang ditakutkan adalah burung kita masih emosinya tinggi, birahinya masih tinggi. Ada lagi Bebs yang masih OB, yang masih gigit-gigit, centang-centeng. Itu karakter Bebs. Ingat, apapun pakannya, karakter tidak bakal bisa dirubah oleh kita Bebs ya. Jadi seperti itu. Kalau sudah mempraktekkan yang namanya karakter ya Bebs ya, dicoba di lomba 1 sesi 2 sesi. Kalau dia nggak mau nembak, ya ini yang harus diperhatikan juga Bebs ya, nggak mau nembak di lapangan, hanya cret gitu ya, cari lawan tapi dia kondisinya matanya belum, itu namanya sudah dropping Bebs. Dia sudah ngedrop, emosinya nggak ada, birahinya nggak ada. Burung bunyi adalah emosi pas, birahinya pas. Nah, kalau sudah dicoba sesekali nggak mau bunyi seperti itu, bisa nextnya dinaikkan dengan millet putih ataupun millet pakan lainnya. Ada ngakak, ada hek, ataupun pakan jenengan semuanya yang produksi pakan sendiri. Jadi kita tidak memaksa Bebs ya, karena kita notabene cari seduluran, saling mensupport satu sama lain. Mantap Bebs. Kalau nggak bisa juga ngekek di lapangan, sudah dropping, itu tandanya bagus Bebs. Jadi kita berhasil untuk droppingnya. Besoknya lagi dicoba kembali dengan dinaikkan pakannya, entah itu millet putih, ngakak, ataupun millet putih tambahin kenari seed sedikit. Jadi seperti itu. Ataupun juga ditambahin EF. Note-nya adalah, atensinya adalah, ketika sudah mulai jalan, jangan lupa bahwa birahi burung itu tidak bisa hilang. Karakter tidak bisa dirubah Bebs ya. Ingat, tapi kalau stabil, iya. Seperti itu Bebs ya. Jadi jangan khawatir masalah OB, masalah settingan, masalah masih centang-centeng, masalah burung di rumah tidak bunyi. Alangkah baiknya kita coba track di rumah, langsung di track di gantangan. Lihat birahinya, lihat karakternya Bebs. Kalau masih ragu, belum bunyi, ya disabarin sampai bunyinya top di rumah Bebs. Fokuskan dengan 1-2 burung saja dalam menyeting.
Dan jangan pernah merubah-rubah settingan burungnya, karena itu yang membuat kita gagal mengembalikan performa burung kita, Bips. Sudah dari situ paham, Bips? Apabila ada yang kurang, yang ditanyakan lagi akan kita vlogkan kembali, kita floorkan kembali bagaimana caranya agar performa kembali. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan sebarkan. Komen di bawah apabila ada pertanyaan berikutnya. Silakan, akan kita kupas tuntas. Salam ngakak bersama Bips. Akak.